Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sistem penganggaran pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada saya sendiri Yuni Sandra, yang kedua ada Nur Aini, yang ketiga ada Asih Laila Mazwa, yang keempat ada Sunita, dan yang terakhir ada Ike Febrinda. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke materi saya, yaitu pengertian penganggaran. Penganggaran itu merupakan proses perencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka yang dinyatakan dalam unit moneter. Penganggaran ini mencakup seluruh kegiatan pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Perlu kalian ketahui, penganggaran dan anggaran itu sangat berbeda. Apa sih bedanya? Anggaran atau budget itu merupakan rencana seluruh kegiatan pada perusahaan ke depan dalam jangka waktu tertentu yang disusun dalam sistem satuan moneter. Sedangkan penganggaran atau budgeting itu merupakan proses penyusunan dari anggaran tersebut di tahap persiapan hingga tersusunnya anggaran itu. Penganggaran keuangan pemerintahan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pada pemerintahan pusat itu sering disebut sebagai APBN, yang kedua ada pada pemerintahan daerah lebih dikenal sebagai APBD. Pada pemerintahan pusat itu APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. Sedangkan APBD itu rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh DPRD. Yang kedua, ada tujuan penyusunan APBN dan APBD. Tujuan penyusunan APBN ini dilakukan untuk membiayai seluruh kegiatan kepentingan negara demi mewujudkan perekonomian yang lebih baik. Sedangkan tujuan penyusunan pada APBD itu untuk membantu pemerintahan daerah mencapai tujuan fiskalnya. Yang kedua ada meningkatkan pengaturan atau koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintahan daerah. Selain itu ada untuk menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa. Dan terakhir menciptakan prioritas belanja pada pemerintahan daerah. Yang ketiga ada prinsip-prinsip penganggaran. Apa sih prinsip penganggaran itu? Prinsip penganggaran itu sangat penting karena merupakan bagian dari fungsi manajemen, baik di dunia bisnis maupun di organisasi sektor publik. Ada beberapa poin tentang prinsip penganggaran ini. Yang pertama ada transparansi dan akuntabilitas anggaran. APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, dan hasil serta manfaat yang diperoleh dari masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang sudah dianggarkan. Yang kedua ada disiplin anggaran. Di sini ada 2 poin tentang pendapatan dan belanja. Pada pendapatan yang direncanakan itu merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan pada belanja yang sudah dianggarkan itu merupakan batas tertinggi dari pengeluaran belanja. Yang ketiga ada keadilan anggaran. Pemerintahan daerah itu wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya itu secara adil dan tepat agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanannya. Karena pendapatan daerah itu pada hakikatnya diperoleh melalui peran dari masyarakat itu. Yang keempat ada efisiensi dan efektivitas anggaran. Penyusunan anggaran itu hendaknya harus dilandaskan oleh asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu, serta pertanggungjawabannya. Yang kelima ada disusun dengan pendekatan kinerja. Maksudnya yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja atau output maupun outcome dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, di sini saya Nur Aini akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi anggaran, karakteristik anggaran, dan pihak-pihak yang melakukan penganggaran. Langsung saja ke pembahasan pertama. Baiklah, untuk materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai fungsi anggaran pendapatan dan belanja. Anggaran pendapatan dan belanja memiliki 6 fungsi dalam rangka membentuk struktur perekonomian negara. Antara lain pertama, fungsi otoritas, yaitu melaksanakan pendapatan belanja negara dalam satu periode
Dengan demikian, pendapatan dan belanja dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang kedua yaitu fungsi perencanaan. Fungsi ketiga yaitu fungsi pengawasan, di mana anggaran, pendapatan dan belanja ini digunakan sebagai pedoman untuk melihat apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan dan juga dianggarkan. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi alokasi, di mana anggaran pendapatan dan belanja negara ini diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan juga pemborosan terhadap sumber daya, dan juga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian. Untuk fungsi kelima yaitu fungsi distribusi, di mana anggaran pendapatan dan belanja ini harus memperlihatkan rasa keadilan dan kepatuhan. Yang terakhir yaitu fungsi stabilitas, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan perekonomian Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik atau ciri-ciri anggaran. Anggaran memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Di anggaran pemerintahan Indonesia dinyatakan dalam rupiah, baik itu di APBN maupun di APBD. Yang kedua, anggaran pada umumnya mencangkup suatu jangka waktu tertentu atau suatu periode tertentu, seperti di anggaran pemerintah yaitu 1 tahun yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Yang ketiga, anggaran itu berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk melakukan perencanaan yang telah disepakati di awal. Yang keempat, anggaran itu akan ditelaah dan disetujui oleh anggota atau badan yang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Kalau di anggaran pemerintahan Indonesia itu ditelaah dan disetujui oleh DPR untuk APBN dan DPRD untuk APBD. Yang kelima, apabila telah disusun satu anggaran, maka akan dapat dilakukan perubahan anggaran apabila terjadi suatu kasus atau kondisi tertentu. Baiklah, penjelasan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam penganggaran. Di pemerintahan daerah, pihak-pihak yang terlibat dalam penganggaran itu ada 3, yaitu pihak eksekutif sebagai pihak yang melakukan penyusunan anggaran. Yang kedua, pihak legislatif, yaitu pihak yang akan mengesahkan anggaran, dan juga pihak pengawasan yang akan memeriksa atau mengevaluasi kinerja dari pemerintah daerah. Pihak yang pertama saya akan menjelaskan pihak eksekutif, di mana pihak eksekutif ini ada bupati dan wali kota. Bupati dan wali kota di sini dia akan menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD paling lambat 3 bulan setelah ia terpilih atau disahkan atau dikukuhkan. RPJMD ini kemudian akan menjadi pedoman kepada setiap satuan kerja pemerintah daerah untuk menyusun anggaran selama periode tertentu. Yang kedua yaitu ada sekretaris daerah. Yang ketiga yaitu tim anggaran eksekutif. Tim anggaran eksekutif ini sengaja dibentuk untuk membentuk atau menyusun anggaran pemerintah daerah. Itu ada selanjutnya di pihak eksekutif ada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. SKPD ini dia unit kerja pemerintah daerah yang juga menggunakan anggaran pemerintah daerah, sehingga ia merupakan pihak yang akan melakukan penganggaran. Jumlah SKPD untuk suatu pemerintah kabupaten atau kota itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain, tergantung pada struktur kepemerintahan di daerah masing-masing. Dan selanjutnya yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, di mana BPD ini mempunyai tugas menyiapkan berbagai dokumen perencanaan yang akan digunakan untuk musyawarah perencanaan dan pembangunan di daerah, menyelenggarakan prioritas musrembang, dan mengkoordinasikan antara hasil musrembang dan usulan dari setiap SKPD sehingga tersusunlah rencana kerja pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. BPKD ini berfungsi sebagai bendahara umum daerah, bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pihak yang kedua yaitu pihak legislatif. Yang terlibat dalam penyusunan anggaran ini adalah panitia anggaran legislatif dan juga komisi-komisi DPR.
Pihak anggaran legislatif itu memberikan saran dan masukan kepada kepala daerah tentang penetapan, perubahan, dan perhitungan APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna. Yang kemudian ada komisi-komisi DPR yang dibentuk untuk memperlancar tugas-tugas DPRD dalam bidang pemerintahan, perekonomian, investasi daerah, pembangunan, dan serta kesejahteraan rakyat. Dalam proses penetapan anggaran, komisi-komisi merupakan kelompok kerja yang bersama-sama dengan semua SKPD terkait pembahasan RKA SKPD. Pihak legislatif ini kemudian adalah pihak yang akan mengesahkan APBD yang telah ditetapkan atau disetujui atau yang telah sesuai setelah rapat paripurna. Pihak yang terakhir yaitu pihak pengawas atau auditor. Di pemerintah daerah, pihak pengawasnya itu ada Badan Pemeriksaan Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, dan Badan Pengawasan Daerah Bawasda, yang bertugas untuk melaporkan kondisi keuangan dari setiap institusi atau lembaga yang dibiayai oleh APBD. Dia bertugas untuk membantu Bupati Wali Kota untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah terkait. Itu saja penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asehela Mazwa. Di sini akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya, dan di sini saya akan membahas materi mengenai mekanisme penyusunan APBN. Biasanya dalam melakukan penyusunan APBN itu ada beberapa acuan ekonomi makro dalam analisis. Yang pertama itu diantaranya yaitu adalah keadaan ekonomi global yang diperkirakan mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun-tahun lalu. Kemudian adanya proses pemulihan ekonomi yang didukung dengan kondisi sosial, politik, serta keamanan yang kondusif. Kemudian selanjutnya itu harga minyak bumi di pasaran itu mengalami penurunan dibandingkan dengan analisis acuan ekonomi itu tahun lalu. Kemudian adanya pengerahan serta penggalian sumber-sumber perpajakan itu lebih ditingkatkan. Kemudian tersedianya barang-barang kebutuhan pokok masyarakat di pasaran yang bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Kemudian yang terakhir adanya kepastian sistem pembiayaan yang rasional, opsional, transparan, bertanggung jawab, serta partisipatif. Kemudian pada tahun 2018 itu Kementerian Keuangan Republik Indonesia itu menyusun analisis acuan ekonomi makro itu berdasarkan yang pertama itu pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,4%. Kemudian inflasi itu terkendali di angka 3,5%. Kemudian nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika itu sebesar 13.400 rupiah. Kemudian tingkat suku bunga surat berbendahara negara itu sebesar 5,2%. Kemudian harga minyak mentah Indonesia di pasaran itu sekitar 48 dolar per barel. Kemudian lifting minyak dan gas bumi tahun 2018 itu diperkirakan sekitar 800.000 hingga 1.200.000 per barelnya. Kemudian dalam analisis ekonomi makro ini juga menggunakan acuan domestik serta internasional. Dalam skala internasional itu yang kita jadikan acuan itu yaitu diantaranya bagaimana harga komoditas, bagaimana isu ekonomi internasional, dan bagaimana geopolitik. Kemudian di sektor domestik atau dalam negeri itu yang kita gunakan yaitu tingkat kepercayaan serta daya beli masyarakat, kemudian adanya keyakinan pelaku usaha, kemudian adanya kredit serta investasi langsung, kemudian perbaikan neraca pembayaran serta penguatan cadangan devisa. Kemudian secara singkat alur penyusunan APBN ini yang pertama itu bagaimana penyusunan dari analisis acuan makroekonomi untuk dijadikan dasar dalam pembentukan RAPBN. Kemudian pemerintah dalam hal ini ataupun lembaga-lembaga yang terkait itu menyerahkan penyusunan RAPBN ini kepada DPR apakah ia disetujui atau tidak. Kemudian yang terakhir itu apabila tidak disetujui oleh DPR, maka acuan RAPBN yang digunakan itu adalah RAPBN tahun sebelumnya. Kemudian secara rinci tahapan-tahapan penyusunan RAPBN itu pada bulan Januari hingga Maret, yaitu bagaimana penyusunan kapasitas fiskal. Kemudian bulan Mei hingga Juni itu adanya pembangunan nasional, adanya penyampaian
PPKF, kemudian adanya pembicaraan pendahuluan RAPBN, kemudian pada bulan Agustus itu ada pidato Presiden tentang penyampaian RAPBN. Kemudian bulan Oktober ada sidang paripurna penetapan RAPBN. Kemudian pada bulan November itu adanya pembuatan undang-undang tentang RAPBN. Kemudian bulan yang sama juga, bulan November itu adalah pembuatan peraturan presiden mengenai RAPBN ini. Kemudian bulan Desember adalah penyerahan DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran. Kemudian bagaimana mekanisme penyusunan APBD? Sama halnya dengan RAPBN, RAPBD ini dirancang oleh pemerintah daerah dengan menggunakan acuan analisis ekonomi juga. Kemudian selanjutnya pemerintah daerah atau lembaga terkait ini menyerahkan penyusunan RAPBD ini kepada Dewan DPRD, apakah ia disetujui atau tidak. Kemudian yang terakhir ini, apabila DPRD tidak menyetujui adanya penyusunan RAPBD yang telah disusun oleh pemerintah, maka acuan RAPBD yang digunakan itu adalah acuan tahun sebelumnya. Secara mendalam, bagaimana penyusunan RAPBD ini? Yang pertama itu Kepala SKPD menyusun penyusunan APBD ini dengan menggunakan kebijakan-kebijakan umum yang sejalan dengan rencana kerja pemerintah. Kemudian mengajukan seperti dokumen ini kepada DPRD. Kemudian apabila DPRD membahas kemudian tidak disetujui, maka APBD yang digunakan itu adalah yang untuk melakukan pembiayaan untuk sehari-hari itu dengan menggunakan pengeluaran daerah yang dikeluarkan setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya dengan prioritas belanja yang diperlukan. Sekian penjelasan materi mengenai mekanisme penyusunan anggaran dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang penganggaran, yang mana penganggaran dan belanja negara memiliki struktur APBN-nya. Secara garis besar, struktur APBN itu yang pertama adalah pendapatan negara dan hibah. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Dapat kita simpulkan bahwa sumber pendapatan negara berasal dari 3 sektor. Yang pertama pajak, yang kedua non-pajak, yang ketiga dan hibah. Dari 3 sumber ini yang menjadi lubung penerimaan kas negara. Pendapatan negara itu yang pertama yaitu pajak sebagai sumber pendapatan utama. Yang berasal dari pajak dibagi dalam 7 sektor. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta bea masuk dan cukai. Besar tarif pajak sudah ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan yang berlaku pada saat ini. Yang kedua itu sumber pendapatan negara itu dari non-pajak. Adapun sumber pendapatan negara dari non-pajak terdiri dari keuntungan badan usaha milik negara atau yang disingkat dengan BUMN. Ada pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan, percetakan uang atau sumbangan. Yang ketiga adalah sumber pendapatan negara, yaitu hibah. Hibah adalah pemberian yang diberikan kepada pemerintah, tapi bukan bersifat pinjaman. Hibah sifatnya sukarela dan diberikan tanpa ada kontak khusus. Selanjutnya ada belanja negara. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara sangat berperan penting dalam usaha mencapai kesejahteraan rakyat. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan klasifikasi jenis belanja negara terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan lain-lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis belanja tersebut. Yang dimana yang pertama itu belanja pegawai, pengeluaran dan yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun barang yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah di dalam maupun di luar negeri, baik kepada penjabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai
imbalan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Yang kedua itu ada belanja barang, di mana pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas. Yang selanjutnya ada belanja modal. Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau penambahan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap ataupun aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Baiklah, aset tetap ini dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual. Yang selanjutnya ada pembayaran bunga utang, di mana pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban menggunakan pokok utang, baik utang dalam maupun luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka panjang maupun jangka pendek. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan. Selanjutnya ada subsidi, di mana pengeluaran atau alokasi penganggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan, negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor, dan mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMN maupun BUMD dan perusahaan swasta. Selanjutnya ada hibah, di mana pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang, dan jasa bersifat tidak wajib secara spesifik, telah ditetapkan peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus-menerus kepada pemerintahan negara lain, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi internasional. Yang selanjutnya ada bantuan sosial, di mana transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi diri dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial ini dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non-pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Pengeluaran bantuan sosial ini dalam bentuk uang atau jasa atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, bersifat tidak terus-menerus dan selektif. Selanjutnya ada belanja daerah atau transfer ke daerah, di mana bagian belanja pemerintah pusat berupa pembagian dana APBN kepada pemerintah daerah dalam jangka pelaksanaan otonomi daerah yang besarnya berdasarkan perhitungan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lainnya. Belanja daerah ini terbagi atas dua kelompok besar, yaitu dana perimbangan merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian merupakan pengeluaran alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana otonomi khusus dan dana penyesuaian yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah. Yang selanjutnya ada pembiayaan, di mana pembiayaan ini dibagi menjadi dua, pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Contoh pembiayaan dalam negeri ini ada pembiayaan perbankan, privatisasi, utang negara, serta penyertaan modal negara. Contoh dari pembiayaan dari luar negeri ini yaitu penarikan pinjaman luar negeri, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur APBN. Nah, secara garis besar, struktur APBN ini adalah yang pertama itu ada pendapatan negara dan hibah. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan
penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa sumber pendapatan ini berasal dari 3 sektor. Yang pertama itu ada pajak, yang kedua ada non-pajak, dan yang ketiga itu ada hibah. Nah, 3 sumber inilah yang akan jadi lumbung penerimaan kas negara. Nah, dari penjelasan itu, besarnya penerimaan yang diterima oleh negara ditetapkan oleh Kementerian Keuangan atas persetujuan Presiden yang dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, seperti yang telah disinggung sekilas, namun sumber pendapatan negara terdiri dari 3 jenis tadi. Yang pertama ada pajak, yang kedua ada non-pajak, dan yang ketiga ada hibah, baik dari negeri maupun dari dalam negeri. Dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, umumnya, pajak mulai dikenakan saat seseorang sudah memiliki penghasilan dengan besaran tertentu. Nah, adapun yang pertama atau yang A yaitu sumber pendapatan negara non-pajak. Nah, namun, adapun sumber pendapatan negara non-pajak ini terdiri dari keuntungan badan usaha milik negara atau disingkat dengan BUMN. Nah, kemudian ada juga pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan, percetakan uang atau sumbangan. Adapun contoh yang dapat kita sampaikan yaitu sumber penerimaan barang yang dikuasai atau milik pemerintah. Barang-barang yang dikuasai negara ini kemudian disewakan kepada pihak swasta, namun kemudian biaya sewanya ini akan dimasukkan ke dalam kas negara sebagai salah satu sumber pendapatan negara kita. Adapun contoh lainnya ini sebagai denda yang dijatuhkan untuk kepemimpinan umum. Nah, denda yang dimaksud di sini adalah berupa bentuk hukuman, sitaan atau pembayaran yang telah disepakati besarnya. Untuk barang sitaan biasanya akan dilelang untuk kemudian hasilnya masuk ke dalam kas negara. Yang selanjutnya di sini ada hibah. Nah, hibah adalah pemberian yang diberikan kepada pemerintah tapi bukan bersifat pinjaman. Namun hibah di sini bersifat sukarela atau diberikan tanpa ada kontrak khusus. Nah, dana bantuan yang dapat biasanya diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan. Namun, di samping itu, penerimaan yang berasal dari luar negeri juga bisa berupa pinjaman program atau pinjaman proyek dengan jangka waktu yang tertentu. Nah, lembaga internasional yang pernah memberikan bantuannya pada Indonesia lain yaitu antara lain Bank Dunia atau World Bank, kemudian ada ADB atau ASEAN Development Bank, kemudian ada IMF atau International Monetary Fund. Nah, yang pertama itu adalah belanja negara. Nah, belanja negara ini dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas untuk pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, belanja negara ini sangat berperan penting dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Yang kedua itu adalah belanja pegawai. Nah, pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai ini baik dalam bentuk uang maupun barang yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah di dalam maupun di luar negeri, baik kepada pejabat negara, pegawai negara sipil, dan pegawai yang dikerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS. Nah, yang ketiga itu adalah belanja modal. Belanja modal ini pengeluaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapasitas aset tetap dan aset lainnya yang akan ditetapkan pemerintah. Nah, yang selanjutnya itu adalah pembayaran bunga utang, ada subsidi, hibah, bantuan sosial, ada juga belanja lain-lain dan belanja daerah. Adapun contoh yang dapat kita sampaikan yaitu sumber penerimaan barang yang dikuasai atau milik pemerintah. Barang-barang yang dikuasai negara ini kemudian disewakan kepada pihak swasta, namun kemudian biaya sewanya ini akan dimasukkan ke dalam kas negara sebagai salah satu sumber pendapatan negara kita. Adapun contoh lainnya ini sebagai denda yang dijatuhkan untuk kepemimpinan umum. Nah, denda yang dimaksud di sini adalah berupa bentuk hukuman, sitaan atau pembayaran yang telah disepakati besarnya. Untuk barang sitaan biasanya akan dilelang untuk kemudian hasilnya masuk ke dalam kas negara. Yang selanjutnya di sini ada hibah.
Nah, hibah adalah pemberian yang diberikan kepada pemerintah tapi bukan bersifat pinjaman. Namun hibah di sini bersifat sukarela atau diberikan tanpa ada kontrak khusus. Nah, dana bantuan yang dapat biasanya diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan. Namun, di samping itu, penerimaan yang berasal dari luar negeri juga bisa berupa pinjaman program atau pinjaman proyek dengan jangka waktu yang tertentu. Nah, lembaga internasional yang pernah memberikan bantuannya pada Indonesia lain yaitu antara lain Bank Dunia atau World Bank, kemudian ada ADB atau ASEAN Development Bank, kemudian ada IMF atau International Monetary Fund. Nah, yang pertama itu adalah belanja negara. Nah, belanja negara ini dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas untuk pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, belanja negara ini sangat berperan penting dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Yang kedua itu adalah belanja pegawai. Nah, pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai ini baik dalam bentuk uang maupun barang yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah di dalam maupun di luar negeri, baik kepada pejabat negara, pegawai negara sipil, dan pegawai yang dikerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS. Nah, yang ketiga itu adalah belanja modal. Belanja modal ini pengeluaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapasitas aset tetap dan aset lainnya yang akan ditetapkan pemerintah. Nah, yang selanjutnya itu adalah pembayaran bunga utang, ada subsidi, hibah, bantuan sosial, ada juga belanja lain-lain dan belanja daerah. Sekian presentasi kami pada hari ini. Apabila ada salah dan silap dari tutur kata kami dalam menyampaikan materi pada hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.